Kita udah deg-degan dari minggu-minggu sebelumnya dan akhirnya malam hari ini tiba dan lihat langsung reaksi yang sangat luar biasa seperti apa Mas, silakan. Yang udah pasti seneng banget tadi dari reaksi penonton, ada momen-momen yang tepuk tangan, terus ada yang ketawa juga, terus ada yang tegang juga, takut, ada yang mukul-mukul juga, jadi seneng banget. Apalagi ketika menyenangkan ketika Sumi turun dari langit, ya, sampai ya. ada tepuk tangan. Senang sekali, kayak banyak fansnya nih Sumi, kayak banyak nanti nextnya banyak yang mau berobat sama Sumi. Udah pada nyabutin rambut Mas semua di sana. Mas Robi, tapi menariknya ini kan dari di tahun 1977 film Kuda-Kuda Istri Muda box office dan juga jadi salah satu film terbaik di Indonesia. Untuk Mas Robi sendiri sebagai sutradara ini menjadi tantangan kah atau menjadi kayak wah ini malah lebih nyaman nih karena IP-nya sudah ada dan masyarakat sudah dekat gitu. Lang, silakan Lang di sebelah Mas Robi ya. Silakan Mas Robi. Iya, waktu pertama kali nonton yang 77 dikasih tonton, terus saya mikir kok yang pertama kali langsung saya di pikiran saya di tahun itu estetik banget ya gitu, secara pergerakan kamera, movingnya dan lain-lain gitu, jadi menarik banget. Nah ketika di remake, bagaimana caranya untuk bisa tidak lebih maksudnya menjaga karya itu tetap bagus gitu seperti tahun 1977 gitu. Nah untungnya Bu Erika sangat ini ya menjagain kita dari awal, dari pra sampai ending sampai post juga secara detail gitu, bagaimana film ini bisa bikin jadi tetap bagus gitu sebagai karya. Yes, terima kasih Mas Robi. Kita ke Mas Anjas Mara. Kita pengen tahu dari yang tadi kita tonton, teman-teman media juga tonton. Sebenarnya pesan apa yang pengen disampaikan kalau dari sudut pandangnya Om Burhan nih untuk penonton di Indonesia, silakan. Istri pertama itu yang terbaik. Ya? Bisa aja udah begini aja yang pertama terbaik. Ada lagi Mas Anjas yang mau disampaikan, silakan. Ya, terima kasih Mas Robi, Bu Fredrika sudah membuat film ini dan ditulis dengan skenario yang sangat baik sekali dengan Mas Alim ya. Terima kasih juga sudah mempercayakan film ini untuk saya perankan sebagai Burhan. Semoga saya tidak mengecewakan, dan teman-teman semua terima kasih kerjasamanya luar biasa. Nanti saya berobat ya Bu. Iya Pak Burhan belum Iya. Menyenangkan ya barengan sama Karisa dan juga Malulu Tobing di sini kan kita lihat intens sekali gitu. Iya benar, luar biasa. Saya bekerja ditemani oleh perempuan-perempuan hebat. Yes. Dari saya sangat bangga sekali dan beruntung sekali bisa bergabung di film ini. Mas Anjas Mara, terima kasih Mas Anjas Mara. Sebelum ke teman-teman media, kita ke Ibu Fredrika. Ibu Fredrika sebagai produser. Langsung ke teman-teman media aja, oke siap. Udah Ibu Fredrika langsung ke teman-teman media. Silakan teman-teman media yang ingin bertanya kepada para pemain dan juga filmmaker. Tadi Mas Jovan ya, udah nitip ya. Silakan Mas Jovan. Pertama aja, aman. Tadi ntar saya kedua, ketiga deh gitu. Pertama aja nggak apa-apa. Saya tumbal terus nih. Ya, saya Yovan dari Vigol Saidi. Senang banget nonton film kayak gini. Saya penggemar horor kayak begini nih. Intens dari awal sampai akhir, drama juga dapet banget. Masalahnya keren, nemu batikin. Karena terus terang kalau dramanya nggak intens kayak gini kan jadi nggak seru ya gitu. Tapi kalau kartu emang brengsek nih. Sabar nih. Gatelan banget kesel gitu. Ya emang kayak dibikin karakter kayak gitu tuh kita jadi gemes gitu loh. Dan Mas Elang juga keren banget mainnya, mampu jadi karakter yang tadinya sebel, maksudnya berusaha menolak terus ternyata jadi bucin gara-gara diperet tuh keren banget. Tadi penasaran nih. Tadi kan bilang estetiknya ya, itu dijaga dengan Mbak Vida Silvia ya, production designer ya. Kira-kira obrolannya apa Mbak Vida ya? Kayak lokasinya keren-keren banget tadi, rumahnya terus tadi yang kolam renang di atas gedung itu, itu keren banget. Pas Raska Robi itu ngomong sama Mbak Vida tuh gimana soal ini? Production design-nya ya. Iya, tadi kan estetik, menjaga estetik. Iya. Kemudian juga Mbak Lulu Tobing. Keren banget itu pas adegan itu. Itu gimana?
Ya kita kan biasa nonton sinetron yang kalem-kalem keren, tapi di sini tadi gila. Gimana pas lagi adegan itu latihannya atau mungkin ada ngobrol tertentu sama Mas Robi? Itu aja, thank you. Terima kasih Mas Masih Robi. shock saya. Masih shock ya. Sampai sekarang ya. Mas Robi dulu gimana ngomongin tentang production design sehingga terjaga estetiknya? Iya, film ini seluruh syutingnya di Jakarta. Terus saya punya konsep, saya ngobrol sama Vida. Terus kita juga ngomong sama produksi juga, line producer juga ada di sana. Semuanya perempuan, krunya Berdiri dong. kebanyakan Iya. krunya perempuan juga gitu. Kita Keren. ngobrol bagaimana caranya kita dapetin lokasi yang belum pernah dipakai syuting gitu. Dan kadang-kadang juga di satu titik ada galaknya juga, pokoknya nggak mau ya bertahan dengan pokoknya kita harus dapat nih si ruko tadi itu ada di daerah Pinangsia ya kalau nggak salah, dan susah banget perizinannya, tapi teman-teman produksi bisa ngusahain untuk dapetin itu gitu, termasuk yang hotel mereka juga cari yang saya mau gitu, ini kita cari yang belum pernah di film gitu. Dan Kak Vida juga secara color palette dia detail banget kan juga persiapannya. Semuanya rumah Sumi itu dibangun di atas, itu semuanya dibangun di daerah Ruko Pinangsia itu gitu. Tim produksi alhamdulillah semuanya kompak gitu, di semua divisi berjalan. Ya, sudah hasil kolaborasi yang luar biasa ya antara tim produksi ya Mas Robi ya. Siap. Selanjutnya Mbak Lulu Tobing tadi boleh menjawab pertanyaannya. Terima kasih ya Mas, semoga itu pujian yang jujur. Merasa kok jujur. Gitu ya. Terima kasih. Persiapannya luar biasa banyak ya, dari sebelum saya menerima tawaran ini saya sudah diskusi dengan Happy Salma bisa apa enggaknya. Dia ikut ngebantu saya untuk menerima proyek ini sebenarnya. Dan kemudian juga setelah menerima dan ada proses dan sebagainya, ada juga workshop untuk kita latihan berantemnya, ditarik-tariknya gitu, dan ya banyak dibantu oleh teman main dan para tim yang terlibat di dalamnya. Siap, terima kasih. Dan setelah syuting badan saya biru-biru Mas. Nah, 2 minggu selesai syuting, hari terakhir kita harus syuting sampai jam 4 subuh ya Rob ya? Iya. Itu besok pagi ya badan saya gemeteran karena udah nggak pernah lagi umur segini syuting sampai jam 4 subuh. tapi totalitas seperti yang diberikan oleh Mbak Lulu Tobing untuk di sini ya. Lumayan ya. Yes. Tepuk tangan untuk Mbak Lulu Tobing, terima kasih. Selanjutnya, silakan yang ingin bertanya. Ya, silakan Mbak. Selamat malam, saya Tari dari VOI. Selamat untuk filmnya. Pertanyaannya untuk pertama Mas Robi, ini kan remake dari versi 77. Ada nggak unsur yang dari 77-nya dibawa ke versi yang sekarang? Kemudian untuk Mas Doni Damara dan Mbak Happy Salma, sebagai sesama dukun gimana caranya? Sesama dukun. Karena kan kalian walaupun perannya sama, tapi penampilan dan karakteristik kalian dalam film ini Iya, betul. sangat berbeda drastis gitu. Termasuk ketika final battle-nya tuh sangat intens gitu. Bagaimana cara kalian, apa ada usaha membedakan satu sama lain atau seperti apa? Terima kasih. Terima kasih. Silakan Mas Robi. Secara cerita, Mas Alim jagain banget plotnya. Kalau misalnya kita nonton yang 77 sampai ini hampir sama plotnya, tapi karakternya dirubah sedemikian rupa. Dan yang saya, kalau misalnya teman-teman ngelihat openingnya adalah dance, di sini juga dance gitu. Kalau misalnya yang 77 dance, yang ini juga dance, itu ya saya jagain juga gitu untuk tetap mengcapture hal-hal yang menarik di 77 gitu. Siap, terima kasih. Selanjutnya, Mbak Doni Damara dan juga Teh Happy nanti mungkin silakan. Terima kasih pertanyaannya. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih juga untuk Falcon dan Ibu Erika dan Mbak Nafi untuk mempercayai saya sebagai Aki Holil di sini. Saya harus berusaha bagaimana berbuka dua sebagai orang yang mempunyai, katakanlah bisa punya indera keenam atau supranatural, tapi juga butuh duit gitu loh. Itu yang harus saya deliver dengan baik gitu. Ketika berusaha mendekati Ibu Vivian, sumbang dong gue dong. Tapi juga pura-pura bisa. Kirim bukti transfer lagi ya. Iya, kirim bukti transfer. Ya, kalau masalah tadi yang ketika bermain dengan Mbak Happy, ya kita cuma janjian aja sih, geraknya gimana gitu. Masalah nanti jurus yang dikeluarkan oleh Aki Kholil atau Mbah Dukun beda-beda, ya itu tergantung pendalaman bagaimana dia menerjemahkan tokoh
Dukun Khalil dan Ibu juga menerjemahkan Dukun Ibu. Yes, berarti banyak ngobrol lu dengan Teh Happy ya Om Doni untuk karakter ini. Yes, dari Om Doni seperti itu. Kalau dari Teh Happy, Duet maut. dari Teh Happy gimana Teh Happy, silakan. Saya sih senang sekali ya karena kita tuh melewati proses yang lumayan cukup panjang sebetulnya. Ya. Saya sama Mas Robi diskusi panjang, bahkan sama Lulu kita sama-sama ditawarin, kita juga diskusi gitu kayak wah apa yang menarik, dan saya senangnya selama proses itu ada beberapa catatan-catatan, diberi ruang gitu untuk kita kayak sebagai aktor tuh kita tidak menganggap sutradara tuh kayak mandor gitu, jadi kayak kita diberikan ruang untuk memberikan sidik jari di dalam peran tersebut. Itu menurut saya sangat menyenangkan, dan saya sangat percaya walaupun tadi kayak jumpalitan kita duet maut banget ya ketika berperang itu sebetulnya tentu kita dijaga oleh tim-tim yang profesional, ada koreonya juga, kita latihan lumayan cukup intens. Walau pada akhirnya ketika di prakteknya kita berdua memang punya punya kedekatan yang cukup baik sehingga bisa memainkan dengan lentur lah saya rasa gitu. Cuman ya susah juga ya dukun, abis gini requestnya dukun tapi elegan. Mak dukun ada begini. Iya dukunnya tapi itu yang menarikkan gimana mencari sisi perempuan kan, kalau kayak menyihir itu harus terlihat menyeramkan atau ternyata bisa dikasih pilihan seperti ini. Terima kasih Pak penulis dan Pak penulis Mas Alim dan Mbak Itin. Siap. Terima kasih tepuk tangan untuk Teh Happy dan juga Om Doni Damara.